Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gejala alam biotik dan abiotik. Nah, yang pertama itu ada gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan gejala alam yang berkaitan dengan sifat biologis. Misalnya bernafas, tumbuh dan berkembang, transport aktif, berkembang biak, dan sebagainya. Jadi yang bersangkut paut dengan makhluk hidup. Nah, gejala alam biotik ini mencakup gejala kejadian dan gejala kebendaan pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan, itu disebut makhluk hidup. Lalu ada yang kedua, gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik ini meliputi gejala perubahan yang berkaitan dengan sifat kimia maupun fisika suatu benda maupun peristiwa. Jadi biasanya gejala alam biotik ini terjadi pada benda-benda yang bersifat fisika maupun kimia. Dalam kajian gejala abiotik, penting untuk dipahami peranan ilmu kimia dan fisika tergolong pada peristiwa fisika, antara lain gejala fisika itu misalnya itu memuai itu di mana? Biasanya rel kereta, dia itu jika pada siang hari dia itu memuai. Perubahan wujud zat, misalnya es menjadi cair. Nah, itu disebut perubahan wujud zat. Nah, dia itu masuk ke dalam peristiwa fisika. Gejala kalor atau panas. Nah, misalnya bensin yang berubah menjadi energi kalor. Lalu kelistrikan dan kemagnetan, perubahan posisi, energi, impuls, momentum, dan sebagainya itu masuk ke dalam gejala fisika. Nah, ini yang kedua ini ada gejala kimia, merupakan gejala yang terjadi akibat reaksi kimia. Dalam hal ini dapat terjadi perubahan yang sifatnya lain dengan sifat awalnya. Nah, misalnya kayu setelah dibakar menjadi arang, dia itu ada perubahannya. Asalnya bentuknya kayu, wujudnya padat, kemudian menjadi arang, warnanya berbeda, bentuknya pun berbeda. Lalu asam dicampur dengan basa menjadi garam dan sebagainya. Nah, jadi dia itu perubahan wujud, bentuk, sifat, dan lain-lain itu disebut reaksi kimia. Jadi perubahan sifat yang awalnya begini jadi begitu, jadi berbeda. Sekarang ada penggolongan gejala biotik dan abiotik. Nah, yang pertama itu ada contoh nomor 1, logam dipanasi memuai. Dia itu gejala biotik atau abiotik. Nah, kan tadi ada contoh, memuai itu masuknya ke dalam gejala abiotik. Nah, gejala abiotik yang mana? Fisika atau kimia? Nah, tadi perubahan wujud bentuk itu masuknya ke dalam perubahan fisika. Lalu nomor 2, tumbuh dan berkembang biak. Itu jelas ya. Tadi contoh dari gejala alam biotik. Tumbuh dan berkembang itu biasanya dimiliki oleh makhluk hidup, maka dia itu masuk ke dalam gejala biotik. Lalu nomor 3, kertas dibakar menjadi abu. Nah, tadi dia itu masuk ke dalam contoh gejala abiotik dan masuk ke dalam fisika atau kimia. Nah, kertas dibakar menjadi abu, dia itu ada perubahan sifat. Yang asalnya bentuknya kertas menjadi abu, dia itu dibakar. Berarti masuk ke dalam perubahan kimia, gejala abiotik kimia. Lalu nomor 4 sampai nomor 15 kerjakan di buku masing-masing.